Suamiku nekat menggadaikan rumah tinggal kami demi biaya hidup selingkuhannya. Ku balas lebih kejam. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar tidur, memantul perlahan ke lantai kayu yang bersih dan rapi. Farah membuka matanya, mendapati diri masih di atas tempat tidur yang sama, dengan selimut yang terlipat rapi seperti biasanya. Di sisi lain, Ronald sudah tidak terlihat. Jam di dinding menunjukkan pukul 6:15. Farah mengernyit sedikit, merasakan kebiasaan yang sedikit mengganggunya. Ronald jarang sarapan bersama akhir-akhir ini. Di dapur, aroma kopi sudah memenuhi ruangan. Farah menyalakan kompor, menuangkan air ke teko, dan mendengar ketukan lembut pintu. Ia menoleh, namun hanya menemukan kucing peliharaannya, Luna, yang melompat ke meja dengan lincah. Sementara itu, ponsel Farah bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Ronald muncul, singkat, tanpa kata manis seperti biasanya. Pulang agak malam, ada urusan. Farah menatap layar, menelan rasa penasaran yang mulai tumbuh di hati. Farah tidak terburu-buru membalas. Ia menyiapkan sarapan sendiri, telur mata sapi, roti panggang, dan secangkir kopi. Semua teratur, semua rapi. Ia selalu memastikan rumah tetap nyaman, bukan hanya untuknya, tetapi untuk Ronald yang pulang dari pekerjaannya. Tetapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada jarak tak terlihat yang mulai tumbuh di antara mereka, yang meski kecil, tidak bisa diabaikan begitu saja. Pagi itu juga, tetangga Farah, Bu Sari, melintas di depan rumah. Mereka saling menyapa. Farah tersenyum ramah, menahan sedikit rasa gelisah yang masih samar. "Selamat pagi, Bu Sari," sapanya, sambil menyiapkan kopi untuk dirinya sendiri. Bu Sari membalas dengan senyum hangat. Hubungan Farah dengan tetangga baik, sederhana, tanpa banyak rahasia. Namun Farah merasa ada bagian dari rumah tangganya yang mulai terselubung misteri. Setelah sarapan, Farah beranjak ke kamar mandi. Sambil mencuci muka, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak segar, namun ada garis halus kecemasan yang mulai muncul di mata. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu memutuskan untuk menata rumah sedikit lebih rapi. Lemari pakaian disusun ulang, rak buku di ruang tamu ditata ulang, dan tanaman hias di teras disiram. Semua terlihat biasa, tapi bagi Farah, menjaga rumah adalah cara untuk menjaga keseimbangan pikiran. Sementara itu, Ronald tengah berada di kantor. Di balik meja kerjanya, ia tampak tenang, berbicara dengan beberapa kolega. Namun matanya sesekali melirik ponsel yang tergeletak di sisi meja. Nama Rena muncul di layar. Sebuah pesan singkat yang membuatnya tersenyum samar. Farah sama sekali tidak mengetahui hal ini. Bagi Ronald, Rena adalah teman lama yang kini menjadi sesuatu lebih dari sekadar kenalan. Perasaan bersalah mulai muncul, tetapi kebutuhan emosional yang dia rasakan terhadap Rena tampak lebih kuat dari kewajiban rumah tangganya sendiri. Siang harinya, Farah memutuskan keluar sebentar untuk berbelanja kebutuhan rumah. Di pasar, ia terlihat lincah, cekatan, dan akrab dengan para pedagang. Seorang pedagang sayur menyapanya, dan Farah membalas dengan ramah, tanpa menunjukkan kegelisahan yang mulai menumpuk di dalam hati. Ia membeli beberapa sayur, buah, dan daging, memperhatikan setiap detail kualitas barang, menimbang harga, dan berbincang ringan dengan penjual. Semua dilakukan dengan ketelitian khasnya, seolah ingin memastikan bahwa setiap hal di rumah tetap terkendali, meski sesuatu yang tidak terlihat mulai mengganggu ketenangan rumah tangganya. Kembali di rumah, Farah menata belanjaannya. Sementara itu, Luna melompat ke kursi, ingin bermain. Farah tersenyum, memeluk kucing itu sejenak, merasakan kedamaian yang singkat. Namun rasa penasaran tentang perilaku Ronald terus menghantui. Ia menatap ponselnya, mencoba menahan dorongan untuk memeriksa pesan yang mungkin bersifat pribadi. Farah selalu percaya bahwa kecurigaan harus dibangun dari fakta, bukan asumsi semata. Ia menunggu, mengamati, mencatat hal-hal kecil yang mulai terasa ganjil. Malam menjelang, Ronald akhirnya pulang.
Wajahnya tampak lelah. Namun senyum kecil masih menghiasi bibirnya. Farah menyambutnya dengan hangat, menyiapkan makan malam sederhana, sup ayam dengan sayuran, nasi hangat, dan lalapan. Mereka makan bersama, berbicara ringan tentang pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Tapi ada yang berbeda. Sesekali, Ronald menatap jauh keluar jendela, tersenyum sendiri, dan meninggalkan kesan bahwa pikirannya sedang berada di tempat lain. Setelah makan malam, Farah mencuci piring, sementara Ronald duduk di sofa, menatap layar ponsel. Mereka berbicara sebentar tentang rencana akhir pekan, tetapi percakapan terasa hampa. Farah menangkap nada suara Ronald yang sedikit tergesa. Matanya sesekali menyinggung arah ponsel yang disembunyikan di pangkuannya. Rasa penasaran Farah meningkat, namun ia tetap bersikap tenang. Hari-hari berikutnya, rutinitas serupa terus berulang. Farah mulai mencatat hal-hal kecil, telepon yang diterima Ronald tiba-tiba, pulang larut, dan pengeluaran yang tidak jelas. Di sisi lain, Ronald semakin dalam tenggelam dengan Rena, yang kini muncul lebih sering dalam percakapan teleponnya. Rena digambarkan sebagai wanita menarik, percaya diri, dan mampu memikat Ronald dengan mudah. Farah mulai merasakan adanya kekosongan emosional dalam hubungan mereka, meski belum bisa memastikan penyebabnya. Suatu sore, Farah memutuskan mengunjungi rumah orang tua untuk menenangkan pikiran. Di perjalanan, ia menatap rumahnya dari kejauhan, memikirkan rutinitas dan semua hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ada rasa cemas yang samar namun menguat di hati. Ia mulai bertanya-tanya tentang kejujuran Ronald dan keberadaan Rena. Namun, Farah tetap menahan diri. Ia tidak ingin mengambil keputusan tergesa. Ia ingin fakta yang jelas sebelum bertindak. Kembali di rumah, Farah menemukan bukti kecil, sebuah struk pembayaran yang tidak masuk akal. Ia menatapnya, merasakan ketegangan yang halus namun menegangkan. Tidak ada panik, tidak ada teriakan, hanya rasa penasaran yang membara, rasa ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Farah menaruh struk itu di laci, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut secara diam-diam. Ia menyadari bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat nyaman mulai menjadi pusat teka-teki yang harus dipecahkan. Malam itu, Farah duduk di ruang tamu, menatap lampu yang temaram. Ia mendengar langkah Ronald di tangga, kemudian pintu kamar tidur terbuka. Mereka saling menatap, senyum yang biasa, namun ada jarak yang tak terlihat. Sebuah garis tipis yang memisahkan mereka. Farah menyadari, ada sesuatu yang sedang berubah, dan ia harus menemukan jawabannya. Hari-hari selanjutnya tetap seperti itu. Kesibukan Farah menjaga rumah, menjalani rutinitas, mengamati perilaku Ronald, dan menahan rasa penasaran yang semakin menumpuk. Ia belajar memperhatikan detail kecil, dari nada suara, gestur tangan, hingga cara Ronald menutup pintu kamar. Semua hal yang sebelumnya sepele kini menjadi petunjuk. Farah mulai membangun strategi dalam pikirannya, meski belum ada tindakan nyata. Luna tetap menjadi teman setia, melompat ke pangkuannya, menenangkan Farah yang mulai merasa gelisah. Farah memahami satu hal, ketenangan rumah tangga tidak selalu berarti kebahagiaan, dan pengamatan cermat menjadi senjata yang paling penting. Ia menulis catatan kecil di buku pribadinya, merinci semua hal yang tampak mencurigakan. Suatu pagi, Farah melihat Ronald keluar rumah dengan tergesa, meninggalkan ponsel di meja ruang tamu. Tanpa tergesa, Farah membuka ponsel itu dan membaca beberapa pesan singkat yang membuatnya tersentak. Rena muncul di layar, percakapan yang hangat dan penuh rayuan. Farah menarik napas, menenangkan diri. Ia sadar bahwa apa yang selama ini ia rasakan hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan bukti di tangan dan ketenangan yang masih terjaga, Farah mulai menyusun langkah-langkahnya secara diam-diam. Rumah yang selama ini menjadi tempat nyaman kini menjadi arena pengamatan dan strategi. Ia tahu bahwa perubahan besar akan segera datang, dan ia harus siap. Di sudut kamar, Farah menatap kalender di dinding, merencanakan hari-hari ke depan. Ada rasa penasaran yang menguat, bukan hanya tentang Ronald dan Rena, tetapi tentang dirinya sendiri, bagaimana ia akan menghadapi kenyataan yang semakin jelas dan berbahaya. Semua terasa logis, alami,
dan penuh ketegangan yang halus, membuat setiap detik di rumah itu menjadi momen menunggu yang menegangkan. Sejak pagi itu, Farah menyadari ada hal-hal kecil yang tidak biasa dari perilaku Ronald. Teleponnya yang dulu selalu dijawab dengan cepat kini sering bergetar tanpa ia menoleh, atau muncul dengan nada diam-diam yang membuat Farah menimbulkan rasa ingin tahu. Ia duduk di ruang tamu, menatap secangkir kopi yang mengepul, mencoba menenangkan pikirannya. Mata Farah menelusuri rumah, dari rak buku yang tertata rapi, tanaman di sudut ruang tamu, hingga catatan keuangan yang selalu diperhatikannya. Semua tampak normal, rapi, dan terkendali. Namun, sesuatu di udara terasa berbeda. Farah mengingat kembali hari-hari terakhir, bagaimana Ronald selalu pulang larut, mengalihkan perhatian dari dirinya, dan terkadang tersenyum sendiri saat menerima pesan di ponsel. Ia mengambil catatan kecil dari laci meja, mencatat setiap kejadian yang dianggapnya mencurigakan. Hari, jam, percakapan singkat, dan pengeluaran yang tidak masuk akal. Rutinitas ini membuatnya merasa lebih terkendali, sekaligus memberi dasar untuk membangun pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Ia tahu, kecurigaan tanpa bukti adalah kesalahan. Ia ingin fakta, bukan asumsi. Sore itu, Farah memutuskan menata lemari pakaian Ronald. Sambil melipat kemeja dan menata jas, matanya tertuju pada sebuah amplop kecil yang terlipat di saku jas Ronald. Tanpa rasa panik, ia membuka amplop itu. Ada beberapa struk pembayaran dan catatan kecil yang menunjukkan pengeluaran yang tidak ia kenal. Farah menahan napas, membaca satu persatu. Angka-angka itu tidak besar, namun pola pengeluaran menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebutuhan rutin rumah tangga. Ia menutup amplop itu dengan hati-hati, menaruhnya kembali di tempat semula, sambil menatap sekeliling rumah dengan pikiran yang mulai aktif merencanakan langkah selanjutnya. Malam hari, saat Ronald duduk di sofa menonton televisi, Farah duduk di kursi dekatnya. Mereka berbicara ringan tentang pekerjaan dan tetangga. Ronald tampak tenang, namun Farah menaruh perhatian pada bahasa tubuhnya. Mata yang sesekali menatap layar ponsel, tangan yang cenderung menyembunyikan sesuatu, senyum yang terasa dipaksakan. Ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Ia tahu, pertanyaan yang salah bisa memunculkan konflik sebelum waktunya. Hari demi hari, kebiasaan Ronald semakin menunjukkan pola yang mengganggu Farah. Ia pulang lebih larut dari biasanya. Selalu ada alasan singkat dan kadang tidak jelas. Dan uang rumah mulai berkurang tanpa penjelasan. Farah mulai lebih cermat mencatat pengeluaran, memeriksa rekening bank, dan menaruh setiap bukti kecil yang dianggap mencurigakan ke dalam laci khusus. Semua dilakukan diam-diam, agar Ronald tidak menyadari perhatiannya yang meningkat. Sementara itu, Rena muncul dalam pikiran Farah melalui percakapan telepon Ronald yang tak sengaja terdengar. Farah menangkap nada suara Ronald yang berbeda, hangat, lembut, dan terkadang penuh candaan yang tidak pernah diberikan pada Farah. Ia menelan rasa sakit, menahan emosi, namun memutuskan untuk memanfaatkan informasi itu untuk memahami situasi lebih jelas. Pada suatu siang, Farah memutuskan pergi ke kantor Ronald dengan alasan ingin mengantarkan dokumen penting. Di sana, ia melihat interaksi Ronald dengan rekan-rekan kerjanya, termasuk Rena yang ternyata memang sering berada di dekatnya. Rena tampak ramah, percaya diri, dan mudah berinteraksi dengan semua orang, termasuk Ronald. Farah memperhatikan cara Rena menatap Ronald, gestur yang lembut tapi penuh maksud, dan bagaimana Ronald terkadang tersenyum malu saat berbicara dengannya. Semua hal ini membuat Farah semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Di perjalanan pulang, Farah menatap rumah dari kejauhan, membayangkan bagaimana rumah itu bisa tetap menjadi tempat aman atau justru menjadi pusat konflik yang semakin kompleks. Ia mulai merencanakan strategi kecil, mengamati perilaku Ronald lebih teliti, mencatat setiap pola, dan menemukan bukti yang lebih kuat sebelum mengambil langkah nyata. Keesokan harinya, Farah menyusun jadwal harian Ronald dengan rapi. Ia mencatat jam masuk dan pulang, telepon yang diterima, dan kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Semua ini dilakukan dengan ketelitian seorang detektif, meski tetap menjaga keseharian rumah tangga agar terlihat normal. Farah tahu, tindakan sembrono bisa membahayakan semuanya.
Ia ingin strategi yang matang, bukti yang jelas, dan rencana yang terukur. Malam itu, Ronald menerima panggilan telepon dari Rena. Farah mendengar nada suara yang berbeda, penuh rasa hangat dan perhatian. Ia menelan emosi, mencatat detail percakapan yang bisa menjadi petunjuk. Saat Ronald menutup telepon dan menatap Farah, senyumnya biasa saja, namun Farah tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia menahan diri, tidak menanyakan langsung, tetapi semakin mantap dengan rencana pengamatan yang akan dijalankan. Hari berikutnya, Farah mulai memeriksa rekening bank dengan teliti. Ia menemukan transaksi yang tidak biasa, pembayaran yang diarahkan ke tempat yang tidak dikenalnya. Setiap angka dan catatan di rekening itu menjadi petunjuk baru. Ia menulis semua hal itu di buku catatannya, merinci setiap kemungkinan dan menimbang langkah berikutnya. Farah sadar, pengawasan yang hati-hati adalah kunci untuk mengetahui kebenaran. Sementara itu, Rena mulai muncul lebih sering dalam pikiran Farah. Farah tidak pernah bertemu langsung dengan Rena, tetapi melalui pesan-pesan dan interaksi Ronald yang terlihat, ia mulai merasakan kehadiran Rena seolah nyata di rumah mereka. Rena digambarkan sebagai sosok yang cerdas, karismatik, dan mampu mempengaruhi Ronald dengan mudah. Farah menyadari bahwa ancaman ini bukan hanya emosional, tetapi juga bisa berdampak pada rumah tangga dan masa depan mereka. Di sisi lain, Ronald mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia merasa Farah semakin dekat dengan rahasia yang ia sembunyikan. Kadang, ia menatap Farah dengan pandangan yang samar, seolah membaca sesuatu di mata istrinya. Namun Farah tetap tenang. Ia tahu, menghadapi situasi ini dengan kepala dingin adalah langkah yang paling tepat. Suatu sore, Farah menemukan sebuah amplop yang jatuh dari tas Ronald. Isinya adalah beberapa bukti pembayaran dan catatan yang menunjukkan pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan rumah tangga. Farah membaca satu persatu dengan seksama, tanpa terburu-buru. Semua hal ini memperkuat dugaan bahwa Ronald memiliki kehidupan lain yang ia sembunyikan. Farah menaruh kembali amplop itu dengan hati-hati, menunggu momen yang tepat untuk menindaklanjuti. Di rumah, Farah mulai menata ulang lemari dan rak, bukan hanya untuk kerapian, tetapi juga untuk mempermudah pengamatan. Ia menempatkan beberapa dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau, sambil terus mengamati perilaku Ronald. Luna, kucing peliharaannya, tetap menjadi teman setia, melompat ke pangkuannya saat Farah duduk di kursi, memberikan ketenangan di tengah kekacauan emosi yang mulai muncul. Hari-hari terus berjalan, dan ketegangan semakin terasa. Farah tidak tergesa-gesa untuk mengungkap semuanya. Ia menunggu waktu yang tepat, mengumpulkan bukti, dan merancang strategi. Setiap langkah Ronald, setiap pesan yang masuk, dan setiap interaksi dengan Rena menjadi informasi yang berharga. Farah mulai menyadari bahwa rumah yang dulu menjadi tempat nyaman kini menjadi arena pengamatan dan perhitungan yang cermat. Pada satu malam yang sunyi, Farah duduk di ruang tamu, menatap lampu temaram dan memikirkan semua yang telah ia temukan. Ia menulis catatan, merinci setiap bukti dan kemungkinan. Ia merasakan adrenalin yang aneh, campuran rasa penasaran, kecemasan, dan keinginan untuk menegakkan kebenaran. Farah menyadari bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kecerdasan, kesabaran, dan keteguhan hatinya. Keesokan harinya, Farah kembali ke rutinitas rumah tangga, namun dengan perasaan yang berbeda. Ia lebih waspada, lebih teliti, dan lebih siap untuk mengamati setiap gerak-gerik Ronald. Setiap kali Ronald tersenyum, menatap layar ponsel, atau memberikan alasan singkat, Farah mencatatnya dalam buku catatannya. Semua hal kecil menjadi bukti yang bisa digunakan suatu saat nanti. Hari demi hari, pola yang sama terus berulang. Farah menyadari bahwa pengawasan yang cermat adalah cara terbaik untuk memahami situasi. Ia tidak terburu-buru untuk konfrontasi, tetapi setiap langkah yang diambilnya memiliki tujuan yang jelas. Ia ingin memastikan bahwa ketika kebenaran terungkap, semua bukti sudah terkumpul, dan setiap langkah Ronald dan Rena akan sulit untuk dibantah. Farah juga mulai merencanakan interaksi sosial yang strategis. Ia memperhatikan tetangga, teman, dan keluarga,
mengumpulkan informasi tentang perilaku Ronald di luar rumah. Semua hal ini dilakukan secara diam-diam, dengan ketelitian tinggi. Farah tahu, strategi ini bukan hanya soal bukti fisik, tetapi juga tentang psikologi dan pengaruh sosial. Suatu malam, Farah mendengar suara pesan masuk di ponsel Ronald. Tanpa menunggu lama, ia menatap layar dan melihat nama Rena muncul lagi. Pesan itu hangat, penuh perhatian, dan jelas menunjukkan hubungan yang lebih dari sekadar teman. Farah menelan emosi, menulis setiap kata, dan merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Ia sadar bahwa permainan ini akan membutuhkan kecerdikan, kesabaran, dan strategi yang matang. Hari-hari berikutnya, Farah semakin cermat dalam mengamati setiap pola perilaku Ronald. Ia menyiapkan rencana untuk memeriksa dokumen, catatan keuangan, dan setiap bukti yang mungkin tersembunyi. Farah sadar, rumah yang dulunya menjadi tempat nyaman kini menjadi pusat strategi dan pengamatan yang cermat. Setiap langkah Ronald dan Rena, setiap pesan yang masuk, dan setiap gerak-gerik kecil menjadi bahan analisis untuk rencana Farah. Dengan ketelitian dan kesabaran yang tinggi, Farah mulai membangun fondasi strategi balas dendamnya, meski tindakan nyata belum dilakukan. Ia tahu bahwa kesabaran adalah kunci untuk mengungkap kebenaran dan mendapatkan posisi yang lebih kuat. Rumah tangga yang tampak tenang di luar kini menyimpan ketegangan yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh Farah dan, secara samar, Ronald. Farah menatap kalender di dinding, merencanakan hari-hari ke depan dengan cermat. Ia tahu, langkah yang salah bisa merusak semua rencana. Namun ia juga sadar, semakin banyak bukti yang dikumpulkan, semakin jelas jalannya ke depan. Farah merasakan campuran emosi, penasaran, cemas, dan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan perjalanan panjang untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya akan segera dimulai. Hari itu terasa berbeda. Matahari pagi menembus tirai tipis kamar, tapi bukan sinarnya yang membuat Farah terjaga. Ada rasa penasaran dan ketegangan halus yang menempel sejak malam sebelumnya. Ia bangun lebih awal, lebih cepat dari biasanya, meski tubuhnya terasa lelah. Pikiran Farah dipenuhi pertanyaan. Mengapa Ronald begitu sering pulang larut? Mengapa pengeluaran rumah tangga tidak konsisten? Dan siapa Rena sebenarnya yang selalu muncul dalam percakapan telepon suaminya? Farah memutuskan untuk memulai hari dengan rutinitas biasa, menyiapkan sarapan, mengecek keperluan rumah, dan menata meja. Tapi kali ini, ada rasa berbeda saat ia menata lemari Ronald. Ia sengaja membuka beberapa laci dan menemukan sebuah dompet kecil yang tersembunyi di bagian belakang lemari. Dompet itu tampak tidak mencolok, tapi bagi Farah, setiap benda kecil bisa menjadi petunjuk. Ia membuka dompet itu perlahan, menemukan beberapa kartu nama dan catatan kecil yang menimbulkan rasa penasaran. Beberapa kartu nama adalah dari kantor, namun satu kartu nama berbeda, milik Rena. Farah menatapnya lama, membaca nama itu berulang kali, mencoba menyeimbangkan antara perasaan sakit dan kebutuhan untuk tetap rasional. Ia menaruh kembali dompet itu tanpa membangunkan Ronald, yang sedang tidur di kamar. Farah tahu, langkah gegabah bisa merusak rencana pengumpulan bukti yang sedang dibangunnya. Di dapur, aroma kopi memenuhi udara. Farah menuangkan kopi ke dalam cangkir favoritnya, menatap keluar jendela. Di jalan kecil depan rumah, tetangga tampak sibuk dengan aktivitas masing-masing. Farah sesekali melirik ke arah pintu, memastikan tidak ada yang memperhatikan langkah-langkahnya. Ia mulai menyusun strategi, bagaimana cara mendapatkan bukti yang lebih konkret, bagaimana mengamati perilaku Ronald tanpa menimbulkan kecurigaan, dan bagaimana Rena bisa diidentifikasi lebih jelas. Saat Ronald akhirnya bangun, Farah menyambutnya dengan senyum biasa. "Selamat pagi," katanya. Nada suaranya tetap tenang, tapi matanya menelusuri setiap gerak Ronald. Ronald membalas senyum, agak tergesa, sambil menyiapkan sarapan sendiri. Percakapan mereka ringan, tentang pekerjaan, tetangga, dan rencana makan siang. Tidak ada yang menunjukkan ketegangan yang jelas, tapi Farah menyadari bahwa Ronald cenderung menghindari kontak mata terlalu lama, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Setelah sarapan,
Farah memutuskan pergi ke kantor Ronald dengan alasan ingin mengantarkan dokumen penting. Di perjalanan, pikirannya tidak bisa lepas dari Rena. Farah mencoba mengingat setiap detail. Nama, suara, gerak-gerik, dan bagaimana Ronald berbicara tentang wanita itu. Meskipun belum pernah bertemu langsung, bayangan Rena sudah cukup nyata dalam pikiran Farah. Ia tahu bahwa untuk menghadapi situasi ini, mengetahui karakter Rena adalah langkah awal yang penting. Sesampainya di kantor, Farah disambut beberapa staf. Mereka tersenyum ramah, namun Farah hanya fokus pada Ronald. Ia mengamati interaksi antara suaminya dan rekan-rekan kerjanya, terutama Rena yang ternyata memang sering berada di dekat Ronald. Rena tampak percaya diri, menarik, dan selalu berhasil menarik perhatian Ronald dengan mudah. Farah mencatat setiap kata, setiap nada suara, setiap gerakan. Semua detail menjadi bahan analisisnya. Di sela-sela waktu, Farah menemukan bukti lebih konkret. Beberapa catatan pembayaran dan dokumen yang menunjukkan pengeluaran Ronald yang tidak wajar. Ada tanda-tanda bahwa sebagian uang rumah tangga digunakan untuk kebutuhan lain, yang kemungkinan besar terkait dengan Rena. Farah menelan rasa sakit, menahan emosi, dan mulai menyusun strategi untuk tahap berikutnya. Ia tahu, bukti-bukti ini harus dijaga dengan hati-hati agar tidak diketahui Ronald. Kembali di rumah, Farah mulai menata ulang ruang kerja kecilnya. Ia menyiapkan dokumen, mencatat bukti, dan menyusun rencana pengamatan lebih rinci. Luna, kucing peliharaannya, melompat ke pangkuannya, seolah menyadari bahwa Farah sedang memerlukan ketenangan. Farah tersenyum sejenak, merasakan sedikit kedamaian di tengah ketegangan yang semakin meningkat. Hari demi hari, rutinitas rumah tangga tetap dijalankan dengan baik. Farah tetap memasak, menata rumah, dan menjaga hubungan dengan tetangga. Namun, di balik itu, setiap gerak Ronald diamati dengan cermat. Farah menyadari bahwa perilaku Ronald semakin menunjukkan pola. Telepon diam-diam, pulang larut, dan senyum yang terkadang dipaksakan. Semua hal ini diperhatikan Farah dengan ketelitian tinggi, mencatat setiap detail, dan menghubungkannya dengan bukti yang sudah ditemukan sebelumnya. Sementara itu, Rena semakin jelas dalam bayangan Farah. Setiap pesan yang masuk, setiap interaksi yang terdengar, membuat Farah menyadari bahwa Rena bukan sekadar teman. Ia manipulatif, cerdas, dan mampu mempengaruhi Ronald dengan cara yang halus namun kuat. Farah mulai merencanakan bagaimana menghadapi wanita ini, meski belum bertemu langsung. Ia tahu, strategi yang matang adalah kunci untuk menghadapi situasi ini dengan sukses. Suatu sore, Farah memutuskan memeriksa rekening bank secara rinci. Ia menemukan beberapa transaksi yang menunjukkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Setiap angka, catatan, dan tanggal menjadi petunjuk baru. Farah menulis semuanya di buku catatannya, merinci kemungkinan, dan menimbang langkah berikutnya. Ia menyadari bahwa pengawasan yang teliti adalah senjata terbaik untuk mengetahui kebenaran. Malam itu, Farah duduk di ruang tamu, menatap lampu temaram dan memikirkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Ia menyadari bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat nyaman kini menjadi arena pengamatan, analisis, dan perencanaan. Ia tidak tergesa-gesa mengambil tindakan, tetapi setiap langkah sudah diperhitungkan dengan matang. Ketegangan halus mulai terasa, menciptakan rasa penasaran yang membara, baik bagi Farah maupun pembaca. Hari-hari berikutnya, Farah mulai mengamati interaksi sosial Ronald di lingkungan sekitar. Ia memperhatikan teman, kolega, dan tetangga, mencari pola perilaku yang menunjukkan pengaruh Rena. Semua dilakukan secara diam-diam, tanpa menimbulkan kecurigaan. Farah tahu bahwa pemahaman menyeluruh tentang hubungan Ronald dan Rena adalah langkah penting sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Dalam proses ini, Farah juga mulai memperhatikan detail kecil dari Rena, gaya berpakaian, cara berbicara melalui pesan, dan nada emosional yang ditunjukkan Ronald saat berkomunikasi. Semua hal ini disusun menjadi profil psikologi sederhana, yang akan sangat berguna di tahap balas dendam berikutnya. Farah sadar bahwa menghadapi ancaman ini bukan hanya soal bukti fisik, tetapi juga psikologi dan strategi sosial. Suatu malam,
Farah menemukan bukti tambahan, sebuah amplop yang berisi beberapa catatan pembayaran dan pesan singkat. Pesan itu menunjukkan hubungan emosional antara Ronald dan Rena yang jelas lebih dari sekadar teman. Farah menatap amplop itu lama, merasakan kombinasi emosi, marah, sakit, penasaran, dan keteguhan untuk tetap tenang. Ia menaruh kembali amplop itu dengan hati-hati, menunggu momen yang tepat untuk menindaklanjuti. Hari-hari berikutnya, Farah semakin cermat dalam pengamatan. Ia mulai mencatat pola perilaku Ronald, jam-jam tertentu ketika telepon masuk, dan setiap respons yang diberikan. Semua hal kecil menjadi bukti yang berharga. Ia menyadari bahwa rumah yang dulunya menjadi tempat nyaman kini menjadi pusat strategi dan pengawasan yang cermat. Farah menatap kalender di dinding, menyusun jadwal pengamatan, dan merencanakan hari-hari ke depan. Ia tahu bahwa kesabaran adalah kunci. Setiap langkah Ronald dan Rena harus dicatat. Setiap gerak-gerik harus dianalisis. Farah menyadari bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kecerdasan, ketekunan, dan strategi balas dendamnya. Dengan ketelitian tinggi, Farah mulai membangun fondasi strategi, mengamati, mencatat, dan menunggu waktu yang tepat. Ia tahu bahwa langkah gegabah bisa merusak semua bukti dan rencana. Rumah tangga yang tampak normal dari luar kini menyimpan ketegangan psikologis yang halus, yang hanya bisa dirasakan Farah dan, secara samar, Ronald. Hari itu, udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Farah membuka mata dan mendapati sinar matahari masuk melalui jendela kamar tidur, tapi tidak memberikan kehangatan yang biasa ia rasakan. Ada sesuatu di udara, sebuah perasaan halus yang menegangkan, membuatnya bangun dengan hati-hati. Ia menatap jam di meja samping tempat tidur. Pukul 6 pagi. Rutinitas biasa menanti. Tapi Farah menyadari bahwa rutinitas itu kini terasa seperti pengawasan tak terlihat terhadap perilaku suaminya. Di dapur, aroma kopi memenuhi udara. Farah menuangkan kopi, memandang rumah yang selama ini ia rawat dengan cermat. Semua tampak rapi, bersih, dan aman, tetapi ia tahu, rumah yang ia cintai kini berada di ambang ancaman. Bukti-bukti yang dikumpulkan selama beberapa minggu terakhir membuat Farah sadar bahwa Ronald tidak sekadar berselingkuh secara emosional. Ada kemungkinan besar tindakan finansial yang bisa menghancurkan keamanan rumah tangga mereka. Farah duduk sejenak, membuka buku catatannya. Ia menelusuri setiap bukti, transaksi mencurigakan, pesan singkat dari Rena, catatan pengeluaran, dan jadwal pengamatan yang dibuatnya dengan teliti. Mata Farah menatap halaman demi halaman, menyusun pola, menimbang kemungkinan, dan merencanakan langkah berikutnya. Setiap bukti kini menjadi senjata potensial. Setiap detail kecil memiliki arti penting. Sementara itu, Ronald di kantor tampak gelisah. Pikirannya tidak lepas dari Rena. Ia menyadari kebutuhan emosional dan finansialnya untuk mempertahankan hubungan dengan Rena semakin mendesak. Tekanan dari Rena membuatnya mengambil keputusan yang berisiko, menggadaikan rumah mereka untuk menutupi kebutuhan hidup Rena yang tinggi. Ronald merasa ini satu-satunya jalan cepat, meski risiko kehilangan rumah mereka sangat nyata. Farah, tanpa sepengetahuan Ronald, mulai mengumpulkan dokumen tambahan yang bisa menjadi bukti kuat. Ia mengamati setiap gerak-gerik suaminya, jam keluar rumah, telepon yang masuk, dan cara Ronald menutup percakapan. Setiap hal kecil menjadi informasi penting. Ia bahkan mulai menyusun catatan tentang kemungkinan tempat Rena berada, dan bagaimana interaksi mereka di luar rumah bisa mempengaruhi keamanan rumah tangga. Suatu siang, Farah secara tidak sengaja menemukan bukti yang lebih konkret. Saat menata lemari Ronald, ia menemukan beberapa dokumen pinjaman dan surat gadai yang terkait rumah mereka. Mata Farah membelalak, membaca setiap kata dengan cermat. Transaksi itu jelas menunjukkan bahwa rumah mereka tengah digadaikan untuk kepentingan lain. Farah menahan napas, menyadari risiko besar yang mengintai keluarga mereka. Ia tahu, langkah yang diambil Ronald bukan hanya soal perselingkuhan emosional, tetapi sudah memasuki ranah finansial yang bisa menghancurkan segalanya. Malam harinya, Farah duduk di ruang tamu, menatap lampu temaram dan memikirkan semua bukti yang ditemukan. Luna, kucing peliharaannya, melompat ke pangkuannya.
Farah merasakan kedamaian singkat, tetapi pikirannya tetap sibuk dengan strategi. Ia menyadari satu hal, jika tidak ada tindakan cepat dan tepat, rumah yang ia cintai bisa hilang. Strategi balas dendam dan perlindungan rumah mulai terbentuk dalam benaknya, meski langkah nyata belum diambil. Hari berikutnya, Farah mulai mengamati perilaku Ronald lebih teliti lagi. Ia memperhatikan jam pulang, telepon yang diterima, dan interaksi dengan rekan kerja serta tetangga. Semua hal kecil dicatat dalam buku khusus. Farah tahu, bukti yang kuat harus diperoleh secara konsisten, agar nantinya dapat digunakan secara strategis. Ia juga mulai membayangkan bagaimana menghadapi Rena jika pertemuan langsung terjadi, menyusun rencana mental yang matang. Ronald, di sisi lain, mulai merasakan tekanan dari Rena untuk memberikan lebih banyak. Rena digambarkan sebagai wanita cerdas, ambisius, dan manipulatif. Ia tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan Ronald, dan membuatnya merasa harus melakukan apapun untuk menjaga perhatian Rena. Hal ini membuat Ronald semakin nekat, dan rumah mereka menjadi taruhan. Suatu sore, Farah menemukan bukti tambahan, catatan pembayaran untuk barang-barang mewah yang tidak masuk akal. Catatan itu menunjukkan bahwa sebagian uang rumah tangga digunakan untuk kebutuhan Rena. Farah menatap catatan itu lama, merasakan kombinasi emosi, marah, kecewa, tetapi tetap tenang. Ia tahu, emosi yang tak terkendali bisa merusak strategi yang sudah ia rencanakan. Ia menaruh catatan itu di tempat aman, sambil terus memikirkan langkah berikutnya. Hari-hari berikutnya, Farah mulai menyusun strategi pengawasan yang lebih sistematis. Ia menyiapkan jadwal pengamatan, mencatat setiap transaksi keuangan Ronald, dan menyusun pola perilaku yang menunjukkan adanya keterlibatan Rena. Setiap bukti dikumpulkan dengan hati-hati, setiap gerakan dicatat dengan detail, untuk memastikan bahwa langkah berikutnya akan efektif dan tidak meninggalkan celah. Suatu malam, Farah mendengar telepon Ronald dari Rena lagi. Nada suara Ronald berbeda, hangat, lembut, dan penuh perhatian. Farah mencatat setiap kata, menyadari bahwa hubungan ini semakin intens. Ia tahu, semakin kuat hubungan emosional ini, semakin besar risiko bagi rumah tangga mereka. Namun, Farah tetap tenang, menyadari bahwa kesabaran adalah kunci. Farah juga mulai memikirkan langkah balas dendam awal. Ia menyadari bahwa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan bisa digunakan untuk melindungi rumah sekaligus memberikan pelajaran kepada Ronald dan Rena. Namun ia menahan diri, menyusun strategi dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah akan efektif dan tidak terburu-buru. Hari demi hari, tekanan terhadap rumah mereka semakin nyata. Farah mulai merasakan bahwa rumah yang dulu menjadi tempat aman kini berada di ambang krisis. Ia memperhatikan setiap dokumen, setiap catatan keuangan, dan setiap perilaku Ronald yang mencurigakan. Semua hal ini menjadi bagian dari strategi besar yang ia susun secara diam-diam. Sementara itu, Ronald mulai menunjukkan ketegangan. Ia merasa Farah semakin dekat dengan rahasianya. Kadang, ia menatap istrinya dengan pandangan samar, seolah membaca sesuatu di mata Farah. Namun Farah tetap tenang. Ia tahu, menghadapi situasi ini dengan kepala dingin adalah kunci untuk menguasai permainan. Suatu malam, Farah duduk di ruang tamu, menatap lampu yang temaram dan merencanakan langkah berikutnya. Ia menulis catatan, merinci setiap bukti dan kemungkinan, serta menyusun rencana strategi yang lebih matang. Ia sadar bahwa rumah yang dulunya menjadi tempat nyaman kini menjadi pusat pengawasan, perhitungan, dan strategi yang cermat. Hari-hari berikutnya, Farah semakin fokus pada bukti dan strategi. Ia memeriksa setiap dokumen, setiap catatan transaksi, dan setiap pesan yang masuk. Semua hal kecil menjadi penting. Ia juga mulai memperkirakan waktu yang tepat untuk menghadapi Ronald dan Rena, menyusun rencana yang matang agar langkahnya tidak sia-sia. Dalam proses ini, Farah menyadari satu hal penting, menghadapi perselingkuhan dan ancaman finansial membutuhkan strategi, kesabaran, dan kecerdikan. Ia mulai membayangkan skenario-skenario berbeda, menyusun langkah demi langkah, dan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, ia akan berada di posisi yang lebih kuat. Malam itu,
Farah menatap kalender, merencanakan minggu-minggu berikutnya dengan cermat. Ia tahu, rumah yang ia cintai sedang berada di ambang bahaya, tetapi dengan strategi yang tepat, ia bisa mengembalikan kendali. Ketegangan halus mulai terasa di setiap sudut rumah, yang hanya bisa dirasakan Farah dan, secara samar, Ronald. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar dengan lembut, tetapi Farah tidak merasakannya sebagai kehangatan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap catatan-catatan yang menumpuk di meja samping. Semua bukti, semua transaksi, dan setiap pola perilaku Ronald kini berada di tangan Farah. Ia menatap satu dokumen penting yang menunjukkan surat gadai rumah mereka. Jantungnya berdegup kencang, tetapi wajahnya tetap tenang, seolah semua ini hanyalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Farah tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin dekat. Ronald sudah terlalu jauh dengan Rena, dan rumah yang mereka cintai kini berada di ambang bahaya. Tapi Farah tidak ingin bertindak secara emosional. Ia menyusun strategi dengan ketelitian seorang ahli taktik. Langkah demi langkah, bukti demi bukti, setiap tindakan diperhitungkan agar menghasilkan efek maksimal. Di dapur, aroma kopi memenuhi udara. Farah menuangkan kopi ke dalam cangkir favoritnya, menatap keluar jendela. Jalanan sepi, hanya terdengar burung berkicau. Di benaknya, ia membayangkan percakapan dengan Ronald dan bagaimana reaksinya saat bukti mulai disingkap. Ia tahu, pertarungan psikologis akan menjadi senjata utamanya sebelum konfrontasi fisik terjadi. Saat Ronald keluar rumah untuk pergi bekerja, Farah menatap pintu yang tertutup. Ia tahu suaminya sedang menghadapi Rena, dan mungkin mereka sedang membicarakan sesuatu yang akan memperbesar ancaman terhadap rumah tangga mereka. Farah menahan napas, menatap bukti yang tersusun rapi di meja, dan mulai menyusun rencana aksi pertama, menguji reaksi Ronald dengan cara yang halus, tanpa menimbulkan kecurigaan langsung. Hari itu, Farah memutuskan untuk memulai pengamatan lebih intens. Ia menyiapkan beberapa dokumen palsu yang tampak seperti catatan keuangan biasa, namun sebenarnya mengandung informasi yang bisa memancing Ronald untuk bereaksi. Ia menempatkan dokumen itu di ruang kerja kecil, di tempat yang mudah dilihat, tetapi tidak terlalu mencolok. Strategi ini ia rancang untuk mengamati pola perilaku Ronald saat menemukan sesuatu yang mencurigakan, sekaligus menilai tingkat kecerdikan suaminya. Sementara itu, Ronald mulai merasakan tekanan dari Rena. Rena ingin perhatian penuh, namun Ronald tahu rumah tangga dan tanggung jawabnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Konflik batin mulai muncul, antara keinginan memuaskan Rena dan menjaga kehidupan rumah tangga. Hal ini membuat Ronald lebih gelisah, dan setiap gerakan serta keputusan mulai menimbulkan risiko yang lebih besar. Di sore hari, Farah melakukan langkah kedua dari strateginya. Ia mengirim pesan singkat kepada Ronald, seolah-olah tanpa maksud mengungkapkan apapun. Pesan itu sederhana, menanyakan keperluan rumah, jadwal makan malam, dan pertanyaan ringan lainnya. Namun, di balik kesederhanaannya, pesan itu berfungsi sebagai alat pengamatan. Farah menunggu reaksi Ronald. Nada suara, cara menjawab, dan keterlambatan respons menjadi petunjuk baru tentang hubungan Ronald dan Rena. Saat Ronald menutup telepon, Farah menatap layar ponsel dan mencatat semuanya. Ia menyadari satu hal, semakin banyak bukti yang dikumpulkan, semakin jelas jalannya. Setiap respons Ronald, setiap perilaku, setiap pola menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Farah mulai membangun skenario, kemungkinan langkah Rena, kemungkinan reaksi Ronald, dan bagaimana memanfaatkan semua itu untuk mengamankan rumah mereka. Malam hari, Farah duduk di ruang tamu, menatap lampu temaram dan menyusun catatan tambahan. Luna, kucing peliharaannya, melompat ke pangkuannya, memberikan ketenangan di tengah ketegangan yang meningkat. Farah menulis setiap detail, transaksi keuangan yang mencurigakan, pesan singkat, jam pulang suami, dan semua hal kecil yang bisa menjadi senjata strategi balas dendam. Ia menyadari bahwa rumah yang dulunya menjadi tempat nyaman kini menjadi arena pertarungan psikologis yang cermat. Hari-hari berikutnya, Farah mulai menguji Ronald secara halus. Ia menempatkan bukti tambahan di tempat yang terlihat, mengamati cara suaminya bereaksi. Ronald mulai terlihat gelisah,
Sesekali menatap dokumen yang ia temukan, namun tidak langsung mengambil tindakan. Farah menyadari bahwa ketelitian dan kesabaran adalah kunci. Ia ingin memastikan bahwa saat tindakan nyata diambil, efeknya akan maksimal. Sementara itu, Rena semakin nyata dalam pikiran Farah. Meskipun belum bertemu langsung, bayangan Rena muncul melalui pesan, telepon, dan pola perilaku Ronald. Farah menyusun profil psikologis Rena, cerdas, manipulatif, dan pandai memanfaatkan kelemahan orang lain. Profil ini menjadi alat strategis Farah untuk merancang langkah-langkah berikutnya dalam menghadapi perselingkuhan dan ancaman terhadap rumah tangga mereka. Suatu siang, Farah menemukan bukti baru yang lebih konkret, surat transaksi pinjaman yang mengancam kepemilikan rumah. Ia menatap dokumen itu lama, merasakan campuran emosi, marah, kecewa, penasaran, dan tekad. Ia tahu, saatnya untuk menggerakkan strategi balas dendam secara nyata sudah semakin dekat. Namun, Farah tetap menahan diri. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang agar tidak memberikan kesempatan bagi Ronald dan Rena untuk menutupi jejak mereka. Hari-hari berikutnya, Farah mulai menyiapkan rencana aksi yang lebih kompleks. Ia membagi langkah-langkah menjadi beberapa fase: pengamatan, pengumpulan bukti tambahan, dan strategi tekanan psikologis. Setiap fase dirancang agar memiliki efek maksimal terhadap Ronald dan Rena, serta memberikan kendali penuh kepada Farah. Ia sadar, kesalahan sekecil apapun bisa merusak seluruh rencana. Malam harinya, Farah duduk di ruang kerja kecil, meneliti dokumen-dokumen, mencatat setiap pola, dan menyusun langkah berikutnya. Ia mulai membayangkan kemungkinan percakapan dengan Ronald, bagaimana menanyakan tentang rumah, bagaimana menekan suaminya tanpa menimbulkan kecurigaan langsung, dan bagaimana memanfaatkan bukti yang ada untuk mendapatkan posisi strategis. Beberapa hari kemudian, Ronald mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Ia menyadari bahwa Farah semakin dekat dengan rahasianya. Kadang, ia menatap istrinya dengan pandangan samar, menebak apakah Farah sudah mengetahui sebagian dari perselingkuhannya. Namun Farah tetap tenang. Ia menyadari bahwa ketenangan adalah senjata paling efektif dalam pertarungan psikologis ini. Di sisi lain, Rena mulai menunjukkan pengaruhnya lebih nyata. Melalui pesan dan telepon, Rena semakin menekan Ronald untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini membuat Ronald semakin terjebak dalam keputusan-keputusan nekat, sementara Farah terus mengamati dari jauh, mencatat setiap detail, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Suatu malam, Farah menemukan bukti tambahan yang bisa menjadi senjata utama. Percakapan telepon yang direkam secara diam-diam menunjukkan hubungan emosional dan transaksi finansial antara Ronald dan Rena. Farah menatap rekaman itu lama, merasakan adrenalin yang meningkat. Ia tahu, bukti ini akan sangat berharga saat ia memulai fase tekanan psikologis. Hari-hari berikutnya, Farah menyusun strategi komunikasi, bagaimana cara menanyai Ronald, bagaimana menekan emosinya, dan bagaimana membuatnya sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil akan memiliki konsekuensi. Farah juga mulai memikirkan langkah-langkah yang lebih berani, menghadirkan bukti secara langsung, memperlihatkan dampak tindakan Ronald, dan mengamankan rumah mereka dengan cara yang cermat. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar, tapi Farah tidak merasakannya sebagai kehangatan. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap bukti-bukti yang tersusun rapi di meja kecil. Dokumen pinjaman, surat gadai rumah, catatan transaksi, dan pesan-pesan tersembunyi semuanya sudah dianalisis secara cermat. Hatinya tenang, wajahnya tetap menampilkan ketenangan, tapi di balik itu ada strategi matang yang siap dijalankan. Farah tahu, langkah berikutnya bukan sekadar menunggu, tapi mulai memberikan tekanan psikologis halus kepada Ronald. Strategi ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan langsung agar efek maksimal tercapai. Ia menyusun beberapa skenario di kepala. Bagaimana menanyakan tentang rumah tanpa menimbulkan pertengkaran, bagaimana menyingkap perselingkuhan tanpa konfrontasi terbuka, dan bagaimana memanfaatkan bukti yang sudah dikumpulkan untuk mengendalikan situasi. Saat Ronald keluar rumah untuk pergi bekerja, Farah menatap pintu tertutup, merasakan ketegangan halus. Ia tahu suaminya akan kembali dengan cerita dari Rena,
kemungkinan membawa tekanan emosional atau tuntutan finansial. Farah menahan napas, menyiapkan dokumen tambahan di ruang kerja kecil sebagai jebakan psikologis. Sesuatu yang bisa memancing reaksi Ronald, tapi tetap aman bagi Farah untuk dianalisis. Di dapur, aroma kopi dan makanan ringan memenuhi udara. Farah menuang kopi ke dalam cangkir favoritnya, duduk menatap jalanan sepi, sambil merencanakan langkah awal tekanan psikologis. Ia tahu, untuk menghadapi perselingkuhan ini, strategi mental jauh lebih penting daripada konfrontasi fisik. Setiap gerakan Ronald harus dicatat, setiap reaksi dianalisis, dan setiap kata diperhitungkan untuk membentuk pola perilaku yang bisa dimanfaatkan. Siang hari, Farah memutuskan untuk mengamati Ronald dari jarak dekat tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia menyiapkan buku catatan kecil dan mulai menuliskan setiap pola perilaku. Jam pulang, telepon yang diterima, interaksi dengan rekan kerja, dan perubahan nada suara. Ronald mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mata sering mengarah ke arah dokumen yang ditinggalkan Farah, gerakan tubuh yang tegang, dan perubahan nada suara saat menanggapi pesan Farah. Semua hal ini menjadi petunjuk baru yang menegaskan strategi Farah. Sementara itu, Rena mulai muncul lebih nyata dalam kehidupan mereka. Melalui telepon, pesan, dan interaksi yang terekam Farah, Rena digambarkan sebagai wanita cerdas, manipulatif, dan pandai memanfaatkan kelemahan Ronald. Farah mulai menyusun profil psikologis Rena lebih rinci. Bagaimana Rena menekan Ronald, bagaimana ia memanfaatkan rasa bersalah atau rasa takut kehilangan, dan bagaimana pola ini bisa dimanfaatkan Farah untuk melindungi rumah serta menguasai situasi. Suatu sore, Farah menemukan bukti tambahan yang semakin memperjelas perselingkuhan. Beberapa pesan singkat yang menunjukkan hubungan emosional dan transaksi finansial antara Ronald dan Rena. Mata Farah membelalak saat membaca pesan itu, tetapi ia menahan diri agar tidak terlihat terguncang. Bukti ini menjadi landasan untuk langkah selanjutnya, menghadapi Ronald dengan strategi psikologis tanpa menimbulkan pertengkaran besar, namun tetap efektif menekan dan mengendalikan situasi. Malam hari, Farah duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Ia menata dokumen-dokumen dan menyusun strategi psikologis. Luna, kucing peliharaannya, melompat ke pangkuannya, seolah memberikan ketenangan di tengah ketegangan yang meningkat. Farah menulis setiap detail. Jam pulang Ronald, pesan-pesan Rena, catatan transaksi, dan setiap reaksi yang diamati. Semua ini menjadi bagian dari strategi besar yang akan digunakan saat waktu yang tepat tiba. Hari-hari berikutnya, Farah mulai menguji Ronald secara halus. Ia menempatkan bukti tambahan di tempat yang terlihat tanpa menyadarinya. Ronald mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, kadang menatap dokumen dengan cemas, terkadang bertanya-tanya dalam hati, dan sesekali menahan napas saat melihat catatan-catatan di meja kerja. Farah mencatat semua reaksi itu dengan teliti, menyadari bahwa tekanan psikologis mulai bekerja. Suatu pagi, Farah menyusun rencana komunikasi baru, pesan singkat yang tampak biasa, namun dirancang untuk menimbulkan perasaan bersalah pada Ronald. Pesan itu menanyakan kebutuhan rumah, jadwal makan malam, dan beberapa pertanyaan ringan lainnya, tapi dengan nada yang bisa memancing rasa takut kehilangan dan rasa bersalah. Strategi ini bertujuan membuat Ronald sadar bahwa tindakan nekatnya bisa memiliki konsekuensi serius, tanpa konfrontasi langsung. Di sore hari, Farah mengamati reaksi Ronald dari jauh. Ronald menerima pesan itu, membaca perlahan, dan terlihat gelisah. Nada suaranya berubah saat membalas, gerakan tubuhnya tegang, dan sesekali ia menatap meja kerja seolah menilai bukti-bukti yang ada. Farah mencatat semuanya, setiap kata, setiap intonasi, dan setiap tanda fisik. Semua menjadi bagian dari strategi psikologis yang direncanakan dengan matang. Malam hari, Farah menyiapkan dokumen tambahan yang bisa digunakan sebagai alat tekanan. Dokumen ini berisi catatan transaksi yang mengarah pada penggadaian rumah, beberapa pesan tersembunyi dari Rena, dan catatan aktivitas Ronald yang menunjukkan pola perselingkuhan. Farah menata dokumen itu dengan rapi, memastikan setiap bukti bisa dimanfaatkan saat fase konfrontasi psikologis dijalankan. Hari-hari berikutnya, Ronald mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Ia merasa Farah semakin dekat dengan rahasianya,
Kadang menatap istrinya dengan pandangan samar, mencoba menebak apakah Farah sudah mengetahui sebagian dari perselingkuhannya. Namun Farah tetap tenang, menyadari bahwa ketenangan adalah senjata paling efektif dalam pertarungan psikologis ini. Farah juga mulai memikirkan langkah-langkah strategis menghadapi Rena jika suatu saat mereka bertemu. Ia menyusun skenario, bagaimana memperlihatkan bukti, bagaimana membuat Rena merasa terancam tanpa menimbulkan konfrontasi fisik, dan bagaimana memastikan posisi Farah tetap aman sekaligus mengamankan rumah mereka. Semua hal ini disusun dalam buku catatan khusus yang menjadi pusat strategi. Suatu malam, Farah menemukan bukti paling kuat sejauh ini, rekaman percakapan telepon yang menunjukkan hubungan emosional dan finansial Ronald dengan Rena. Farah menatap rekaman itu lama, merasakan adrenalin yang meningkat, tetapi tetap menahan emosi. Ia tahu, bukti ini akan menjadi kunci saat menghadapi fase konfrontasi psikologis berikutnya. Hari-hari berikutnya, Farah terus menyusun strategi psikologis, bagaimana menekan Ronald, bagaimana memanfaatkan bukti, dan bagaimana mengendalikan Rena jika wanita itu muncul lebih nyata. Ia memperkirakan setiap kemungkinan, kegagalan, pengalihan perhatian, atau upaya menyembunyikan bukti oleh Ronald. Setiap langkah diperhitungkan dengan teliti, memastikan Farah tetap berada di posisi yang kuat. Malam itu, Farah menatap kalender, menandai hari-hari penting untuk pengamatan dan langkah strategis. Ia tahu, rumah yang dulunya menjadi tempat nyaman kini berada di tengah konflik psikologis yang kompleks. Setiap gerakan, setiap kata, setiap bukti menjadi bagian dari rencana besar yang bisa mengubah dinamika rumah tangga mereka secara signifikan. Pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari menembus tirai dengan lembut, tetapi Farah tidak merasakannya sebagai kehangatan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap tumpukan dokumen dan catatan yang menumpuk di meja kecil. Semua bukti perselingkuhan Ronald dan ancaman terhadap rumah kini berada di tangannya. Strategi yang disusun selama berminggu-minggu siap dijalankan. Farah menyadari satu hal, waktu untuk bertindak lebih agresif sudah tiba. Pengamatan, bukti, dan strategi psikologis yang halus sudah mulai menunjukkan efek terhadap Ronald. Kini, langkah-langkah nyata untuk menekan Ronald dan Rena harus dimulai agar rumah tangga mereka tidak hancur. Di dapur, aroma kopi mengisi udara. Farah menuang kopi ke dalam cangkir favoritnya sambil menatap jalanan sepi. Pikirannya sibuk menyusun rencana hari itu, bagaimana menempatkan bukti secara strategis, bagaimana membuat Ronald merasa terancam tanpa menyadari bahwa itu adalah pengaturan Farah, dan bagaimana Rena bisa dijebak untuk menimbulkan efek maksimal. Saat Ronald bersiap pergi bekerja, Farah menatap pintu yang tertutup, menyadari bahwa suaminya akan kembali dengan kemungkinan tekanan dari Rena. Ia menyiapkan beberapa dokumen dan catatan di ruang kerja kecil, di tempat yang bisa terlihat oleh Ronald, namun tidak terlalu mencolok. Strategi ini bertujuan menimbulkan rasa gelisah dan tekanan psikologis tanpa konfrontasi langsung. Di siang hari, Farah mulai mengamati Ronald lebih intens. Ia menulis setiap gerak, nada suara, dan reaksi terhadap dokumen yang ditempatkan sebelumnya. Ronald mulai terlihat gelisah. Sesekali menatap dokumen, menghela napas panjang, dan mencoba menyembunyikan rasa takut. Farah mencatat semuanya dengan teliti, memahami pola perilaku suaminya, dan menyesuaikan strategi agar efeknya lebih kuat. Sementara itu, Rena semakin nyata dalam kehidupan mereka. Melalui telepon dan pesan, Farah menyadari bagaimana Rena memanipulasi Ronald, memanfaatkan rasa bersalah, rasa takut kehilangan, dan keinginan Ronald untuk mempertahankan perhatian Rena. Farah menambahkan catatan baru dalam buku strategi, bagaimana Rena bekerja, pola emosionalnya, dan titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Suatu sore, Farah menemukan bukti yang semakin memperkuat posisinya. Surat transaksi yang menunjukkan pengeluaran besar untuk kebutuhan Rena. Ia menatap dokumen itu lama, menahan amarah, dan menyadari bahwa tekanan psikologis harus segera ditingkatkan. Strategi halus sebelumnya akan digabungkan dengan langkah nyata, menempatkan bukti di tempat yang bisa terlihat Ronald, sekaligus menyiapkan jebakan untuk Rena. Malam hari, Farah duduk di ruang tamu, menata dokumen dan catatan tambahan. Luna, kucing peliharaannya, melompat ke pangkuannya,
memberikan ketenangan di tengah ketegangan yang meningkat. Farah menulis setiap detail. Jam pulang Ronald, pesan-pesan Rena, catatan transaksi, dan setiap reaksi yang diamati. Semua hal ini menjadi bagian dari strategi besar yang akan digunakan untuk menghadapi fase krisis rumah tangga. Hari-hari berikutnya, Farah mulai menguji Ronald secara lebih agresif. Ia menempatkan dokumen tambahan secara strategis, mengamati reaksi suaminya yang mulai panik. Ronald terlihat semakin cemas, gerak tubuh tegang, nada suara berubah, dan sesekali menatap Farah dengan tatapan bersalah. Farah mencatat semua gerakan, menyadari bahwa tekanan psikologis mulai menunjukkan efek yang signifikan. Farah juga mulai memikirkan langkah menghadapi Rena secara langsung. Ia menyusun beberapa skenario, bagaimana memperlihatkan bukti, bagaimana membuat Rena merasa terancam tanpa konfrontasi fisik, dan bagaimana memastikan bahwa Farah tetap berada di posisi aman. Semua hal ini disusun dalam buku catatan khusus, menjadi pusat strategi Farah untuk menghadapi situasi kompleks ini. Suatu pagi, Farah memutuskan untuk meningkatkan tekanan psikologis. Ia menempatkan catatan transaksi yang mengarah pada gadai rumah di ruang kerja, terlihat jelas namun masih tampak seolah dokumen biasa. Ronald menemukannya saat memeriksa meja. Wajahnya berubah pucat. Farah menatapnya dengan tenang, tanpa berkata apapun. Reaksi Ronald, gemetar, panik, dan gelisah, menjadi bukti nyata bahwa strategi Farah mulai bekerja. Hari berikutnya, Farah menyiapkan jebakan halus untuk Rena. Ia mengirim pesan yang tampak biasa ke Ronald, namun di baliknya menyimpan instruksi strategis, membuat Rena hadir di tempat tertentu tanpa menyadari bahwa Farah sudah menyiapkan bukti yang bisa mempermalukan Rena dan mengancam posisi Ronald. Semua langkah dihitung dengan teliti, memastikan efek maksimal dengan risiko minimal bagi Farah. Sementara itu, Ronald semakin tertekan. Ia merasa Farah semakin dekat dengan rahasianya. Kadang menatap istrinya dengan panik, mencoba membaca apakah Farah sudah mengetahui seluruh perselingkuhannya. Farah tetap tenang, menyadari bahwa ketenangan adalah senjata utama dalam pertarungan psikologis ini. Ia membiarkan Ronald merasakan tekanan, sambil terus mencatat setiap reaksi. Malam hari, Farah menyiapkan rekaman tambahan, percakapan telepon Ronald dengan Rena, bukti transaksi, dan catatan aktivitas yang menunjukkan pola perselingkuhan. Semua bukti disusun dengan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Farah merencanakan fase berikutnya, kombinasi tekanan psikologis terhadap Ronald dan jebakan halus untuk Rena. Hari-hari berikutnya, rumah mulai terasa tegang. Ronald tampak gelisah setiap saat. Rena semakin menekan melalui telepon dan pesan, dan Farah terus menyiapkan strategi. Ia menulis jadwal pengamatan baru, menata dokumen, dan merencanakan setiap langkah secara rinci. Setiap gerakan, kata, dan bukti menjadi bagian dari rencana besar untuk mengembalikan kendali atas rumah tangga mereka. Suatu sore, Farah memutuskan untuk menempatkan bukti lebih nyata di ruang tamu, dokumen transaksi yang jelas, catatan pesan, dan beberapa tanda perselingkuhan yang tidak bisa diabaikan. Ronald menemukannya dan panik. Farah tetap tenang, menatap suaminya dengan wajah tenang namun menegaskan, tanpa kata, bahwa ia mengetahui semua. Tekanan psikologis memuncak, membuat Ronald terpojok dalam pikirannya sendiri. Rena, melalui pesan, mulai menunjukkan kekhawatiran. Farah menyiapkan skenario agar Rena merasa terancam, tanpa harus bertatap muka langsung. Strategi ini dirancang agar Rena mulai merasa posisinya rentan, sementara Ronald semakin tertekan. Farah mencatat setiap pesan, nada suara, dan waktu pengiriman, memastikan strategi ini bekerja efektif. Malam itu, Farah duduk menatap lampu temaram, menatap bukti dan catatan. Ia merasakan ketegangan halus yang memenuhi rumah, mengetahui bahwa strategi psikologis mulai bekerja. Ronald panik, Rena mulai merasa terancam, dan Farah berada di posisi yang lebih kuat. Ia tahu, fase awal eksekusi balas dendam telah berhasil, tetapi tantangan lebih besar masih menunggu. Hari itu, langit terlihat suram meski matahari sudah tinggi. Farah duduk di ruang tamu, menatap dokumen yang tertata rapi di atas meja.
Dokumen itu berisi semua bukti perselingkuhan Ronald dan ancaman finansial yang ia lakukan terhadap rumah mereka. Tekanan yang sebelumnya bersifat psikologis kini harus digabungkan dengan konfrontasi nyata. Farah tahu waktunya untuk menghadapi Rena secara langsung sudah hampir tiba. Pikirannya sibuk merancang skenario. Bagaimana menghadapi Rena tanpa menimbulkan konfrontasi fisik, bagaimana membuatnya merasa terancam, dan bagaimana memastikan Ronald berada di posisi yang tidak nyaman. Setiap detail diperhitungkan. Bahkan langkah Rena yang tampak sepele pun dianalisis. Karena wanita itu pandai membaca situasi dan memanfaatkan kelemahan orang lain. Farah mengingat semua bukti yang telah dikumpulkan. Dokumen gadai rumah, catatan transaksi, rekaman percakapan telepon, dan pesan tersembunyi yang menunjukkan hubungan emosional Ronald dengan Rena. Ia tahu, bukti itu harus digunakan secara strategis agar efeknya maksimal, dan waktu yang salah bisa membuat semua rencana gagal. Sementara itu, Ronald berada di kantor dengan kepala pusing. Tekanan dari Rena semakin nyata. Wanita itu menuntut perhatian, uang, dan janji yang semakin sulit dipenuhi. Ronald tahu rumah mereka tengah menjadi taruhan, tetapi ia merasa terjebak oleh Rena. Ketegangan yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan, membuat setiap gerak dan keputusan menjadi penuh risiko. Farah memutuskan untuk memulai fase kritis, mengundang Rena ke rumah di bawah alasan yang tampak biasa, namun dengan strategi tersembunyi. Pesan dikirim melalui Ronald, yang tidak menyadari jebakan yang sedang dipersiapkan. Farah menyusun setiap langkah, di mana Rena akan duduk, bagaimana dokumen akan terlihat, dan bagaimana setiap kata dan gerakan bisa memancing reaksi yang diinginkan. Ketika Rena tiba, Farah tetap tenang. Wajahnya menunjukkan keramahan yang halus, tetapi mata Farah menyimpan ketegasan yang tak terbaca. Rena tersenyum, berpikir bahwa ia memiliki kendali atas situasi. Ronald berdiri di samping, jelas gelisah dan tidak nyaman dengan ketegangan yang mulai terasa. Percakapan awal tampak biasa. Farah menanyakan hal-hal sepele, kabar keluarga, pekerjaan, dan rutinitas sehari-hari. Namun setiap pertanyaan diatur sedemikian rupa untuk mengamati reaksi Rena dan Ronald. Nada suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh mereka dianalisis secara cermat. Farah tahu, tekanan psikologis kini diperkuat oleh kehadiran nyata Rena. Beberapa saat kemudian, Farah secara halus menyinggung dokumen yang tertata di meja. Ia menatap Ronald dan Rena dengan senyum tipis, seolah tidak menyadari bahwa bukti-bukti itu jelas terlihat. Mata Rena sesaat melebar, menandakan ketegangan yang muncul tiba-tiba. Ronald terlihat semakin gelisah, menyadari bahwa Farah mengetahui lebih banyak daripada yang ia kira. Percakapan berlanjut, dan Farah mulai menempatkan pertanyaan yang lebih halus namun menekan. Ia menanyakan tentang biaya tambahan untuk kebutuhan tertentu, dengan nada biasa namun penuh makna tersembunyi. Rena mencoba tetap tenang, namun wajahnya menunjukkan ketegangan. Ronald mulai berbicara terbata-bata, mencoba menutupi sesuatu, tetapi Farah membaca setiap gerakan dan nada suaranya dengan cermat. Setelah beberapa menit, Farah meningkatkan tekanan secara halus. Ia mengangkat satu dokumen yang menunjukkan transaksi besar yang dilakukan Ronald untuk Rena. Mata Rena melebar, sementara Ronald mulai kehilangan kendali. Farah tetap tenang, menatap mereka dengan tatapan dingin yang membuat keduanya merasa terpojok. Rena mencoba mengalihkan pembicaraan, berpura-pura santai, namun Farah terus menekankan setiap pertanyaan dan pernyataan dengan ketenangan yang mengesankan. Tekanan psikologis meningkat. Rena mulai merasa posisinya terancam, sedangkan Ronald mulai kehilangan pijakan dalam pertarungan strategi Farah. Farah kemudian memperlihatkan bukti percakapan telepon dan pesan tersembunyi antara Ronald dan Rena. Mata Rena melebar, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi panik. Ronald mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar justru membuat situasinya semakin terpojok. Farah membaca setiap gerakan mereka, memastikan bahwa strategi psikologis berjalan sesuai rencana. Percakapan semakin intens. Farah mulai menuntut penjelasan dari Ronald tentang transaksi dan pengeluaran yang dilakukan untuk Rena. Nada suara Farah tetap tenang, tetapi setiap kata memiliki tekanan psikologis yang luar biasa. Ronald mulai terlihat gemetar,
dan Rena semakin panik. Farah tahu, fase kritis strategi balas dendamnya telah berhasil menimbulkan ketegangan maksimum. Selama percakapan, Farah menempatkan bukti tambahan di sekitar ruangan, dokumen gadai rumah, catatan transaksi, dan rekaman percakapan. Setiap bukti terlihat jelas, namun tetap dikemas dengan cara yang tampak alami. Strategi ini membuat Rena merasa bahwa posisinya semakin rentan, sementara Ronald sadar bahwa Farah memiliki kendali penuh atas situasi. Setelah beberapa jam percakapan, ketegangan mencapai puncaknya. Farah tetap tenang, memastikan bahwa tekanan psikologis maksimal diterima oleh kedua pihak. Ronald mulai kehilangan kendali emosional, dan Rena mulai menunjukkan ketakutan yang nyata. Farah menatap mereka dengan dingin, mengetahui bahwa langkah-langkah strategisnya telah berjalan sesuai rencana. Malam itu, Farah duduk sendiri di ruang tamu, menata kembali dokumen dan catatan. Ia merasakan ketegangan halus yang masih memenuhi rumah. Strategi yang dijalankan hari ini menunjukkan hasil. Ronald semakin panik, Rena semakin terancam, dan Farah berada di posisi yang lebih kuat. Namun ia tahu, fase ini baru awal dari fase kritis balas dendamnya. Hari-hari berikutnya, Farah mulai menyusun langkah lanjutan. Bagaimana menghadapi Ronald dan Rena di rumah, bagaimana memanfaatkan bukti untuk memaksimalkan tekanan psikologis, dan bagaimana memastikan bahwa posisi Farah tetap aman. Setiap detail dianalisis. Jam pulang, percakapan telepon, gerak tubuh, dan ekspresi wajah menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Rena mulai menunjukkan ketakutan yang nyata melalui pesan dan telepon. Farah menyadari bahwa wanita itu mulai merasa posisinya terancam. Ronald, di sisi lain, mulai mencoba menutupi bukti, namun setiap gerakan diamati dengan cermat oleh Farah. Ketegangan psikologis meningkat, dan rumah yang dulunya nyaman kini menjadi medan pertarungan yang kompleks. Pagi itu, rumah Farah terasa berbeda. Udara terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tak terlihat namun sangat terasa. Farah duduk di ruang kerja kecil, menatap dokumen-dokumen yang tertata rapi. Semua bukti perselingkuhan Ronald dan ancaman terhadap rumah mereka kini berada di tangannya. Strategi psikologis yang selama ini dibangun kini akan diubah menjadi eksekusi nyata. Farah memulai hari dengan ketenangan luar biasa. Setiap gerakan diatur secara detail, di mana dokumen akan ditempatkan, bagaimana pesan akan dikirim, dan bagaimana tindakan Rena dan Ronald akan dimonitor. Farah tahu, satu langkah salah bisa menghancurkan seluruh rencana. Ia menarik napas panjang, memastikan pikirannya jernih, lalu mulai menata bukti utama di ruang tamu, tempat yang akan dilalui Ronald dan Rena. Ronald yang tiba di rumah pada siang hari merasakan ketegangan yang semakin nyata. Ia tahu sesuatu sedang berbeda. Pandangannya sering menatap meja. Lalu ia menatap Farah dengan rasa bersalah yang mulai jelas. Farah menyapa dengan senyum dingin, tidak menunjukkan emosi, tetapi matanya menyiratkan bahwa ia mengetahui semuanya. Ronald merasa terpojok, meski mencoba tetap tenang. Tak lama kemudian, Rena muncul di rumah, diundang oleh Ronald dengan alasan urusan pribadi. Saat Rena memasuki ruang tamu, pandangannya langsung tertuju pada dokumen yang tersusun rapi. Seketika wajahnya berubah. Senyum yang biasanya menawan kini tergantikan dengan ekspresi ketegangan. Farah tetap berdiri di dekatnya, menatap tajam, seolah membaca setiap pikiran yang melintas di kepala Rena. Percakapan dimulai dengan kesan biasa, namun Farah sengaja menambahkan elemen-elemen provokatif. Pertanyaan ringan tentang biaya tambahan, pertanyaan tentang pengeluaran rumah tangga, dan komentar halus yang menyinggung transaksi mencurigakan. Rena berusaha tetap tenang, tetapi matanya tak lepas dari dokumen di meja. Ronald terlihat cemas. Setiap kata yang diucapkan Farah seakan menambah beban di pundaknya. Setelah beberapa menit, Farah meningkatkan tekanan secara nyata. Ia mengambil satu dokumen, menyinggung transaksi yang jelas menunjukkan pengeluaran besar untuk Rena. Wajah Rena berubah pucat, sementara Ronald mulai gemetar. Farah tetap tenang, menatap mereka dengan ketegasan yang membuat keduanya tidak bisa bergerak bebas. Rena mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang urusan pribadi, berpura-pura santai,
Tapi Farah terus menekankan setiap pertanyaan dengan nada dingin namun jelas. Tekanan psikologis semakin kuat. Ronald mulai kehilangan kontrol, menjawab dengan terbata-bata, sedangkan Rena menunjukkan tanda panik. Farah mencatat setiap gerakan, setiap kata, dan setiap ekspresi mereka, memastikan strategi balas dendam berjalan sesuai rencana. Malam harinya, Farah menyiapkan bukti tambahan yang lebih kuat. Rekaman percakapan telepon, catatan transaksi, dan dokumen gadai rumah. Ia menata semuanya di ruang tamu agar terlihat alami, namun tetap dapat menarik perhatian Ronald dan Rena saat mereka melihat. Farah tahu, tekanan psikologis dan bukti nyata kini akan menciptakan efek maksimal. Hari-hari berikutnya, Farah mulai mengeksekusi langkah-langkah lanjutan. Ia mengirim pesan halus yang tampak biasa kepada Ronald, tetapi mengandung indikasi bahwa ia mengetahui seluruh perselingkuhan. Ronald semakin panik, tidak bisa mengendalikan emosi, dan setiap kata yang diucapkan justru menambah tekanan terhadap dirinya sendiri. Rena mulai menunjukkan ketakutan nyata. Melalui telepon dan pesan, wanita itu mulai menyadari posisinya terancam. Farah dengan cermat mengamati pola komunikasi Rena, memanfaatkan setiap kata dan reaksi untuk memperkuat tekanan psikologis. Strategi Farah berjalan dengan presisi. Ronald kehilangan pijakan, Rena mulai merasa terpojok, dan Farah berada di posisi paling kuat. Suatu sore, Farah menghadapi Ronald secara langsung. Ia menanyakan hal-hal spesifik, pengeluaran yang tidak biasa, jam-jam ketika ia tidak berada di rumah, dan hubungan dengan Rena. Nada suara Farah tetap tenang, tetapi setiap kata dipenuhi tekanan psikologis. Ronald mulai kehilangan kendali emosional, menjawab dengan terbata-bata, dan mencoba menutupi fakta. Namun setiap upaya justru terlihat jelas bagi Farah. Rena, melalui telepon, mencoba mempengaruhi Ronald, tetapi tekanan Farah membuat suaminya semakin bingung. Farah menempatkan bukti tambahan di meja, memastikan bahwa setiap dokumen terlihat jelas, dan setiap bukti bisa digunakan untuk mempermalukan atau menekan Rena. Ketegangan mencapai puncaknya. Rumah yang dulunya nyaman kini menjadi medan perang psikologis yang kompleks. Malam hari, Farah duduk sendiri, menata bukti dan catatan. Ia menyadari bahwa fase eksekusi balas dendam ini berhasil menimbulkan kekacauan terkontrol. Ronald panik, Rena merasa terancam, dan Farah mengendalikan setiap aspek situasi. Ia menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang memenuhi rumah, tetapi tetap tenang, mengetahui bahwa langkah berikutnya harus lebih strategis dan cermat. Hari-hari berikutnya, Farah mulai menyusun fase berikutnya. Menghadapi Rena secara langsung jika wanita itu mencoba bertindak lebih agresif, memperkuat posisi psikologis terhadap Ronald, dan memastikan bukti-bukti yang ada akan mengamankan rumah tangga mereka. Setiap langkah diperhitungkan dengan matang, memastikan efek maksimal dengan risiko minimal. Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah terasa berat, syarat dengan ketegangan yang tak terlihat namun menekan setiap sudut ruang. Farah duduk di ruang tamu, matanya menatap dokumen-dokumen yang tertata rapi di atas meja. Semua bukti perselingkuhan Ronald, transaksi keuangan, dan penggadaian rumah kini berada di tangannya, siap digunakan. Hatinya tenang, wajahnya menampilkan keramahan, tetapi matanya menyiratkan ketegasan yang membuat siapapun yang menatapnya terasa terpojok. Farah menyiapkan strategi hari ini secara rinci. Setiap langkah direncanakan, di mana dokumen akan ditempatkan, bagaimana pesan akan dikirim, bagaimana interaksi dengan Ronald dan Rena akan dilakukan. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh rencana, sehingga presisi menjadi kunci utama. Ia menata dokumen dengan rapi di ruang tamu, menempatkan bukti-bukti penting di lokasi strategis agar terlihat oleh keduanya. Ronald memasuki rumah dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, dan setiap gerak tubuhnya menunjukkan ketegangan yang meningkat. Ia sudah merasakan perubahan dinamika dalam beberapa hari terakhir, tetapi hari ini terasa berbeda. Tekanan yang selama ini halus kini mulai bergerak menuju eksekusi nyata. Ronald menatap Farah dengan cemas, mencoba mencari petunjuk dari senyum dingin istrinya, tetapi tidak menemukan celah. Rena tiba tak lama kemudian, diundang oleh Ronald dengan alasan pertemuan pribadi. Saat ia melangkah masuk ruang tamu,
Pandangannya langsung tertuju pada dokumen-dokumen yang terlihat jelas. Seketika ekspresinya berubah. Senyum tipis yang biasanya menawan kini tergantikan oleh ketegangan yang terlihat nyata. Farah tetap berdiri di dekatnya, menatap tajam, seolah membaca setiap pikiran Rena. Percakapan awal tampak biasa. Farah menyapa dengan ramah, menanyakan kabar keluarga, pekerjaan, dan rutinitas. Namun setiap kata dan pertanyaan disusun untuk menimbulkan ketegangan. Nada suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah masing-masing menjadi bagian dari strategi psikologis yang direncanakan dengan matang. Ronald mulai gelisah, mencoba menjaga ketenangan, tetapi jelas terguncang oleh suasana yang dibangun Farah. Farah memulai langkah pertama dari fase klimaks. Ia secara halus menyinggung dokumen transaksi yang menampilkan pengeluaran besar untuk Rena. Mata Rena melebar, sementara Ronald mulai gemetar. Farah tetap tenang, senyumnya tipis tetapi penuh tekanan. Setiap kata yang ia ucapkan membawa makna ganda, seolah pertanyaan ringan tapi mengandung ancaman tersembunyi. Tekanan psikologis langsung memuncak. Rena mencoba mengalihkan perhatian dengan topik lain, berpura-pura santai, tetapi Farah tetap fokus. Ia mulai menempatkan bukti tambahan di lokasi strategis, dokumen gadai rumah, catatan transaksi, dan rekaman percakapan telepon. Semua bukti terlihat alami, tetapi cukup kuat untuk menekan Rena dan Ronald. Farah membaca setiap gerakan mereka, setiap kata yang keluar, memastikan efek maksimal. Percakapan berlanjut semakin intens. Farah menanyakan hal-hal spesifik. Jam-jam Ronald tidak berada di rumah, transaksi finansial yang mencurigakan, dan hubungan emosional yang terindikasi melalui pesan tersembunyi. Ronald mulai kehilangan kendali, menjawab dengan terbata-bata, dan mencoba menutupi fakta. Namun setiap usaha untuk menutupi justru membuat situasi semakin terpojok. Farah kemudian mengambil rekaman percakapan telepon antara Ronald dan Rena. Ia menyalakannya di speaker dengan volume cukup agar keduanya mendengar. Suasana langsung tegang. Rena terlihat panik, wajahnya pucat, sementara Ronald tidak bisa berkata apa-apa. Farah tetap tenang, memandang keduanya dengan dingin, menegaskan bahwa ia mengetahui seluruh perselingkuhan dan konsekuensinya. Ketegangan meningkat saat Farah menanyakan bukti penggadaian rumah. Nada suaranya tetap tenang, tetapi setiap kata mengandung tekanan yang jelas. Ronald mulai menjerit dalam hati, merasa terpojok, sementara Rena mencoba mencari alasan dan mengalihkan situasi, tetapi semua gerakan dan kata-katanya dianalisis Farah. Ia tahu setiap reaksi keduanya bisa digunakan untuk memperkuat posisi psikologisnya. Farah kemudian memperlihatkan dokumen lengkap penggadaian rumah, bukti transaksi, dan rekaman percakapan. Rena mulai menangis, menyadari bahwa posisinya benar-benar terancam. Ronald mulai panik, kehilangan kontrol penuh. Farah tetap tenang, senyumnya tipis tetapi penuh kemenangan, mengetahui bahwa strategi balas dendamnya telah mencapai puncak. Tidak puas sampai di situ, Farah mulai menekan Ronald dengan pertanyaan yang lebih mendetail tentang hubungan dan janji-janji palsu yang ia buat untuk Rena. Ronald berusaha menjawab, tetapi setiap kata yang keluar hanya memperkuat kesalahannya. Tekanan psikologis mencapai titik maksimum. Rena kini benar-benar ketakutan, sementara Ronald terlihat hancur dalam tekanan yang dibuat istrinya sendiri. Farah kemudian menyusun skenario untuk menghadapi Rena secara langsung. Ia mengatur posisi duduk, menyiapkan bukti di sekeliling, dan mengontrol percakapan sehingga Rena tidak bisa mengalihkan perhatian. Setiap langkah direncanakan agar Rena merasa terpojok dan Ronald menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali penuh atas rumah tangga mereka. Selama beberapa jam, percakapan berlangsung tanpa henti. Farah memanfaatkan setiap detik untuk memperkuat posisi psikologisnya, menekankan bukti transaksi, menunjukkan dokumen gadai rumah, dan memutar rekaman percakapan telepon. Ronald dan Rena berada di titik puncak kepanikan. Rumah yang sebelumnya menjadi tempat nyaman kini berubah menjadi medan pertarungan psikologis yang ekstrim. Setelah percakapan panjang, Farah akhirnya menutup fase awal eksekusi balas dendam. Ia menatap keduanya dengan dingin, mengetahui bahwa keduanya telah benar-benar terpojok. Ronald kehilangan pijakan. Rena merasa posisinya rentan,
dan Farah berada di puncak kendali. Tekanan psikologis yang dibangun selama berminggu-minggu kini membuahkan hasil maksimal. Namun, Farah tahu ini bukan akhir. Ia masih harus mempersiapkan langkah lanjutan, memastikan Ronald dan Rena tidak memiliki ruang untuk membalikan situasi. Rumah harus diamankan, bukti harus tetap utuh, dan strategi balas dendam harus terus dijalankan sampai tujuan tercapai. Setiap gerak, setiap kata, dan setiap bukti menjadi bagian dari rencana besar yang belum selesai. Malam itu, Farah duduk sendiri di ruang tamu, menata dokumen dan catatan. Ia menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang memenuhi rumah. Tekanan psikologis berhasil menciptakan kekacauan terkontrol. Ronald panik, Rena ketakutan, dan Farah mengendalikan situasi sepenuhnya. Tetapi di balik ketenangan itu, ia tahu fase berikutnya akan lebih dramatis, dan rumah tangga mereka masih berada di titik kritis. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela dengan lembut. Namun rumah Farah terasa tenang berbeda dari sebelumnya. Setelah minggu-minggu penuh ketegangan, tekanan psikologis, dan konfrontasi, saatnya bagi Farah untuk menutup babak akhir drama rumah tangga mereka. Ia duduk di ruang tamu, menatap dokumen terakhir yang menandai keberhasilan strategi balas dendamnya. Ronald memasuki ruang tamu dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat, matanya menunduk, dan setiap gerak tubuh menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia tidak lagi mencoba menutupi rasa bersalah atau ketakutan. Farah menatapnya dengan tenang, tetapi tatapannya penuh dengan kepastian bahwa semua tindakan Ronald telah terungkap sepenuhnya. Rena, yang berada di sisi lain rumah, tampak bingung dan terpojok. Ia mencoba mencari celah, mencoba memutarbalikkan keadaan, tetapi semua jalannya tertutup. Farah telah menyiapkan segalanya. Bukti transaksi, rekaman percakapan, dokumen penggadaian rumah, dan catatan semua manipulasi emosional yang dilakukan Rena dan Ronald. Sekarang, semua hal itu berada di tangan Farah, memberi kekuatan penuh untuk mengendalikan situasi. Farah memulai percakapan terakhir dengan tenang, menyebut semua fakta yang telah ia temukan, transaksi finansial, penggadaian rumah, dan hubungan emosional yang tidak pantas antara Ronald dan Rena. Setiap kata yang diucapkannya menimbulkan tekanan yang membuat Ronald dan Rena semakin terpojok. Tidak ada interupsi, tidak ada alasan yang bisa diterima. Semuanya terbuka dan jelas di depan mata mereka. Ronald mencoba berbicara, mencoba meminta maaf, menjelaskan situasi, tetapi kata-katanya terdengar lemah dan tidak mampu membalikan keadaan. Farah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menegaskan, rumah ini adalah miliknya dan anak-anaknya, dan tidak ada yang boleh mengancam keamanan dan keharmonisan keluarga lagi. Rena menangis, menyadari bahwa hubungannya dengan Ronald telah menyebabkan kehancuran besar. Farah tetap tenang, menatap wanita itu dengan dingin tapi tidak marah, menunjukkan bahwa keadilan kini berada di pihaknya. Semua tindakan manipulasi dan ancaman yang dibuat Rena kini sia-sia. Tidak ada lagi kekuatan untuk menekan Farah atau merusak rumah tangganya. Setelah beberapa jam percakapan yang intens, Ronald akhirnya duduk diam, wajahnya menunduk penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa semua yang dilakukan untuk Rena, semua penggadaian rumah, dan semua kebohongan yang ia buat telah menempatkan dirinya dalam posisi tanpa harapan. Farah, dengan strategi yang cermat dan eksekusi yang matang, telah memulihkan kendali atas rumah tangga mereka. Farah kemudian menata kembali dokumen dan bukti, menyimpannya dengan rapi sebagai catatan bahwa rumah tangga mereka kini bersih dari pengkhianatan dan manipulasi. Ia menatap Ronald, dan tanpa perlu kata-kata panjang, Ronald memahami pesan yang disampaikan. Rumah tangga mereka harus dibangun kembali dari kejujuran, komitmen, dan saling percaya. Rena meninggalkan rumah, tertunduk dan sadar akan kegagalannya. Farah menutup pintu dengan tenang, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Semua ancaman telah teratasi, semua kebohongan telah terungkap, dan rumah mereka kini aman. Malam harinya, Farah duduk di ruang tamu, menatap lampu temaram, dan menarik napas panjang. Ketegangan yang selama ini mengisi rumah kini menghilang, digantikan rasa lega dan kemenangan. Rumah tangga yang sempat terguncang kini kembali stabil, dengan pondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kepercayaan,
ketegasan, dan keberanian Farah untuk menghadapi pengkhianatan. Farah menatap suaminya, Ronald, yang duduk di seberang. Mata mereka bertemu, dan tanpa kata, keduanya tahu bahwa masa lalu tidak bisa diulang, tetapi masa depan kini berada di tangan mereka. Farah tersenyum tipis, bukan karena dendam telah terpenuhi, tetapi karena keadilan dan kebenaran kini berada di pihak yang benar. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang selama ini jarang mereka rasakan. Rumah Farah kini kembali menjadi tempat aman, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan keluarga mereka. Semua konflik telah terselesaikan, semua ancaman terhapus, dan rumah tangga mereka berdiri tegak kembali, lebih kuat dari sebelumnya.